hanya nikmat taufik sehingga kita di malam hari ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu tempat, di satu perkumpulan yang banyak diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga perkumpulan yang sangat disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang banyak mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad, yang kelak di hari kiamat kita berhak mendapatkan pertolongan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Keadaan apapun yang kita jumpai, yang kita hadapi, yang kita alami, tugas kita adalah tetap melakukan kebaikan dan menjadi orang yang baik. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan di dalam salah satu hadisnya, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan untuk berbuat baik terhadap segala sesuatu, apalagi terhadap makhluknya yang bernama manusia yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mewajibkan kita untuk melakukan kebaikan. Bukan hanya melakukan, tapi orang yang melakukan kebaikan itu akan membuat dirinya adalah orang yang baik. Memang melakukan kebaikan semua orang bisa. Orang yang jahat pun bisa melakukan kebaikan. Tapi perbedaannya, orang yang baik melakukan kebaikan adalah harapan dia melakukan kebaikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Harapan dia melakukan kebaikan adalah untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik terhadap segala sesuatu. Bukan hanya berbuat baik kepada Allah. Berbuat baik kepada Rasulullah juga wajib. Berbuat baik kepada diri sendiri pun juga wajib. Berbuat baik kepada sesama hamba Allah juga wajib. Bahkan berbuat baik kepada makhluk Allah selain manusia juga wajib. Karena diwajibkan untuk melakukan kebaikan terhadap segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini. Tapi yang harus kita utamakan berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada diri sendiri, dan berbuat baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu sudah diwasiatkan, sudah diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Kalimat yang singkat tapi memberikan manfaat yang luar biasa. Di dalam hadis diriwayatkan oleh dua orang sahabat. Sahabat pertama Abi Dzar Jundub bin Junada Al-Ghifari rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Sahabat yang kedua Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Dua orang sahabat ini meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan tiga hal tadi. Berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada diri sendiri, dan berbuat baik kepada hamba Allah.
Nasihat pertama kata Rasul yang berbuat baik kepada Allah adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kita kepada Allah dimanapun kita berada. Takwa bukan hanya di masjid. Takwa bukan hanya di musola. Takwa bukan hanya ketika di hadapan orang. Tapi takwa dimanapun kita berada. Dalam keadaan apapun tetap kita diwajibkan bertakwa. Walaupun para ulama membagi tingkatan takwa menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama ini adalah bagian yang wajib bagi orang yang sudah masuk ke, yaitu menjaga Islamnya. Jangan sampai keluar Islam dari kehidupannya. Karena itu yang dimaksud oleh Allah makna takwa di dalam Al-Quran. Wa alzamahum kalimatat taqwa. Kami wajibkan mereka untuk takwa. Takwa di situ adalah menjaga Islamnya. Jangan sampai saat ini dia Islam, sampai tua dia Islam, tapi saat meninggalkan Islam. Kenapa? Karena Allah tidak menyuruh kita untuk wafat kecuali wafat dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Di situ ittaqilah. Kalau dalam ilmu nahwu nun taukid taqilah itu mempunyai makna sungguh. Jangan benar-benar kalian wafat kecuali kalian dalam keadaan muslim. Muslim adalah menyerahkan dirinya kalau dia hamba kepada Allah. Menyerahkan dirinya kalau dia adalah umat daripada umat utusan Allah yang Allah utus kepada kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagian takwa yang kedua, setelah menjaga Islamnya naik ke tingkatan yang kedua, yaitu mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Dan ini yang kalau dilazimi, kalau dilakukan oleh setiap hamba Allah, disitulah akan ada keberkahan bagi dirinya. Bukan hanya dirinya, tapi siapapun yang bertakwa, maka semuanya akan mendapatkan keberkahan. Ini dimaksud oleh Allah dalam ayat, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Kalau seandainya kata Allah, penduduk satu daerah semuanya beriman kepada Allah. Setelah mereka beriman kepada Allah, wattaqau, mereka bertakwa dalam artian mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, la fatahna, kami akan bukakan untuk mereka barakat, berkah-berkah yang banyak, bukan 1, bukan 2, tapi jumlah lebih dari 3. Yang tidak terhitung kejumlahan berkah tersebut kecuali Allah yang tahu. Berkah dari langit dan berkah dari bumi. Sehingga orang yang ingin hidupnya berkah, ketika mendapatkan sesuatu dari Allah, jadilah orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau sudah dia lazimi tingkatan takwa yang kedua, maka akan bisa naik ke tingkatan takwa yang tertinggi, yaitu tingkatan takwa yang tertiga. Apa? Tidak ada di dalam hatinya kecuali Allah. Tidak ada di dalam kehidupannya yang dia harapkan, yang dia inginkan kecuali Allah. Dan itu yang dimaksud takwa dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Sebenar takwa itu adalah menghilangkan dari hatinya selain Allah. Yang paling besar dia cintai, yang paling besar dia rindukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, atau sesuatu yang bisa mendekatkan dia kepada Allah, sesuatu yang bisa mencintai, yang membuat dia semakin kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kewajiban kita kepada Allah, dan itu yang diwasiatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Allah berfirman dalam Al-Quran, jalan dari kesusahan itu akan Allah mudahkan kalau kita takwa. May yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la
yahtasib, dua yang kita dapatkan, dan itu janji Allah dengan kata fi'il mudhari. Itulah hebatnya bahasa Arab. Kalau kita pahami, kalau digunakan kata kerja yang sedang dilakukan, berarti kapanpun, dimanapun, kalau dia bertakwa, maka saat dia ada kesusahan langsung ada kemudahan. Bukan hanya diberikan kemudahan, tapi akan diberikan rezeki yang tanpa dia sadari. Rezeki itu tidak hanya berupa harta, karena ada rezeki zahir, ada rezeki batin. Maka kalau kita mengalami kesusahan, ingin cepat keluar dari kesusahan tersebut, ya takwa sama Allah. Karena itu yang dijanjikan oleh Allah. Saat ini ada orang susah, kerjaan susah, karena di PHK atau dirumahkan sehingga dia butuh uang. Tidak ada kerjaan yang lain. Dia mencari jalan yang salah. Dia mencuri, dia merampok, itu bukan jalan keluar. Yang ada itu menambah kesusahan lagi. Hidupnya tidak tenang. Kenapa? Dicari oleh kepolisian. Kalau sudah ketangkep, dimasukkan ke dalam penjara. Tapi kalau dia ikuti jalan Allah, ya ja'allahu makhraja, ada jalan keluarnya. Memang untuk mendapatkan jalan keluar dari ketakwaan, bukan saat ini kita takwa, besok ada jalan kemudahan. Perlu kesabaran, perlu keistiqomahan, karena Allah ingin melihat bagaimana usaha kita di saat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tugas yang pertama. Kemudian tugas yang kedua, kata Rasul, berbuat baik kepada diri sendiri. Bagaimana cara berbuat baik kepada diri sendiri? Ya jaga diri ini, jangan sampai kita jatuhkan diri ke dalam kehancuran. Allah mengatakan, wala tulqu aydiyakum ilat tahluka. Jangan kita jatuhkan diri dalam kehancuran. Semisal ini makanan sudah basi, kalau kita makan membuat kita sakit, kita mengatakan tidak masalah. Yang memberikan sakit itu Allah, bukan makanan. Benar, yang memberikan sakit adalah Allah. Tapi Allah memberikan kita akal untuk apa? Berpikir. Kalau ini makanan secara ilmu kesehatan membuat penyakit, jangan jatuhkan diri dalam penyakit tersebut. Oh, saya makan tapi tidak sakit, yang memang Allah menentukan, tapi sudah kita tinggalkan apa yang Allah perintahkan. Berarti kita tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga diri ini daripada hal yang menjatuhkan kita dalam kesusahan, baik susah dunia apalagi susah akhirat. Terus bagaimana kalau kita sudah banyak melakukan kesalahan? Itulah yang Nabi ajarkan, dan itu kewajiban kepada diri sendiri. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Tutupi kesalahan yang kita pernah lakukan, sengaja atau tidak sengaja, tahu atau tidak tahu, sadar atau tidak sadar. Dengan apa kata Nabi? Al-hasanah, dengan kebaikan. Kebaikan di sini yang sesuai dengan ajaran Al-Quran, yang sesuai dengan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kebaikan yang kita lakukan, tamhuha, maka itu akan menghapus kesalahan yang kita lakukan. Dan itu kewajiban. Bukan berarti sudah sakit pasrah. Saya sakit, saya terima dengan ketentuan Allah, tapi tidak ada usaha untuk mengobati. Ini bukan orang yang cerdas. Sudah tahu banyak dosa, tapi bukan mendekatkan diri kepada Allah. Sudah tahu banyak salah, tapi bukan memperbanyak kebaikan. Berarti ini dia seperti pasrah dengan kesalahannya, tidak mau menghilangkan kesalahan tersebut. Padahal Allah, Nabi Muhammad wajibkan apa? Tutupi kesalahan dengan kebaikan. Maka kebaikan tersebut akan menghapus kesalahan yang pernah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari sini jangan pernah merasa putus asa dari rahmat Allah. Walaupun kita belum bisa menjadi orang yang baik 100%, walaupun belum bisa menjadi orang yang taat kepada Allah 100%, karena masih jatuh ke dalam kemaksiatan, jangan pernah menyerah untuk bertaubat kepada Allah. Jangan pernah menyerah untuk perbanyak melakukan kebaikan. Jangan pernah khawatir ataupun risau dengan ocehan orang. Sudah
Percuma kau melakukan kebaikan, habis ini kau lakukan lagi kesalahan. Jangan kau dengarkan ucapan tersebut. Kenapa? Karena ini adalah kewajiban terhadap diri sendiri, agar kita punya sifat untuk menjaga diri dari sesuatu yang bisa menyusahkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga hak kita, karena itu kewajiban. Yang terakhir kata Rasul, kewajiban kita kepada semua hamba Allah untuk berbuat baik. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaullah, hiduplah dengan orang-orang dengan akhlak yang baik. Kenapa? Karena akhlak yang baik yang kita berikan saat bergaul dengan orang, itu yang akan kita mendapatkan pahala ketika berhubungan dengan makhluk Allah. Berbicara dengan orang itu tidak dapat pahala. Ngobrol, duduk dengan orang, berjabat tangan dengan orang, itu tidak mendapatkan pahala. Tapi kita bisa mendapatkan pahala berjabat tangan, duduk bersama orang, bergaul dengan orang lain, kalau kita bawa dengan akhlak yang baik. Kalau tidak ada akhlak, maka tidak ada nilai pahala. Tapi dengan akhlak, duduknya kita dengan orang bernilai pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Itu kewajiban, kebaikan kita kepada hamba Allah. Perintah dari Nabi, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kewajiban kepada orang tua, kewajiban kepada guru, kebaikan kepada keluarga, kebaikan kepada tetangga, kebaikan kepada tamu, kepada orang yang kita kenal ataupun orang yang tidak kita kenal, siapapun mereka, bawa akhlak yang baik. Karena itu akan bernilai pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu juga kewajiban kita sebagai hamba Allah. Sering kita dengar hablun minallah, hablun minan nas. Minas nas di situ terbagi dua. An-nas yang pertama itu diri sendiri. Jangan kita sibuk berbuat baik kepada orang, lupa berbuat baik kepada diri sendiri. Mengingatkan orang untuk sholat, dia sendiri tidak sholat. Mengingatkan orang untuk mengaji Al-Quran, dia sendiri tidak mengaji Al-Quran. Walaupun bagus mengingatkan orang, tapi jangan lupa. Kenapa? Yang Nabi sampaikan urutan nomor 2 setelah takwa, dirinya sendiri dulu. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Setelah dia perhatikan dirinya, baru ajak orang lain. Dengan apa? Bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Sebab itu akan lebih bisa memberikan manfaat kepada orang yang dia ajak. Itulah yang selalu diwasiatkan oleh para ulama, ibda binafsik, mulailah dengan dirimu sendiri, maka orang lain akan mulai ikut mengikuti apa yang kita sampaikan kepada orang tersebut. Alhamdulillah, para ulama kita sudah menjelaskan di dalam kitab-kitab mereka bagaimana beradab, bagaimana berakhlak, bagaimana kita mempunyai sopan santun ketika bertemu dengan orang, saat duduk dengan orang tua, saat duduk dengan guru, saat duduk dengan orang yang usianya lebih dewasa dari kita, bagaimana saat duduk dengan orang usianya lebih muda dari kita, bahkan kepada orang yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal, sudah diatur oleh para ulama. Di antaranya oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, di dalam kitab beliau yang kita baca ini, itu kitab Bidayatul Hidayah. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini Imam Ghazali membagi 3 konsep. Pertama, bagian takwa. Takwa dalam melakukan ketaatan. Yang kedua, takwa di dalam meninggalkan kemaksiatan. Ini hablum minallah semuanya. Dan yang terakhir beliau jelaskan tentang hablum minannas, adab kepada manusia. Sebelum beliau jelaskan adab kepada orang lain, beliau jelaskan dulu yang sudah kita baca, adab kepada diri sendiri. Baru beliau jelaskan bagaimana adab seorang guru, bagaimana adab seorang murid, bagaimana adab orang tua, bagaimana adab seorang anak. Bahkan di dalam mencari sahabat, beliau Imam Ghazali juga menjelaskan ada 5 kriteria paling tidak yang harus kita cari kalau ingin menjadikan orang tersebut sahabat. Pertama, orang tersebut adalah orang yang cerdas. Jangan berteman dengan orang yang tidak cerdas, yang tidak mau menggunakan akalnya dengan baik, yang tidak pintar. Jangan, karena itu akan menambahkan kebodohan, tidak menambah pengetahuan. Yang kedua adalah orang tersebut adalah dus sholah, orang yang soleh.
Soleh di sini tidak harus pakaiannya, soleh di sini tidak harus perawakannya, tapi soleh di dalam kehidupannya. Dia selalu ingat dengan hak dia kepada Allah, selalu ingat dengan hak dia kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, orang tersebut punya akhlak yang baik, punya budi pekerti yang mulia. Kemudian yang keempat, kata Imam Ghazali, carilah sahabat yang jujur. Jangan suka berteman dengan yang suka bohong, apalagi dijadikan satu hobi daripada kebohongan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah sahabat tersebut bukan yang lebih mengutamakan dunia. Kalau orang yang lebih mengutamakan dunia, maka akan mempengaruhi kita untuk menjadi orang yang cinta sama dunia. Sampai begitu diatur oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Sampai bagaimana urusan kita dengan sesama hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang banyak sudah kita baca sebelum adanya musibah ini, yang sempat istirahat sebentar, ya bukan selamanya tapi istirahat sebentar. Kenapa? Kita harus punya prinsip begini. Jelek itu sementara, sial itu sementara, ujian itu sementara, tidak kata yang kekal. Kalau kita ngomong hari ini sial, boleh. Hari ini hidup aku jelek, boleh. Tapi kalau kita ngomong kehidupan aku sial, gak boleh. Berarti kita nganggap hidup aku ini sial terus. Sial itu cuma mampir, jelek itu cuma mampir. Bisa terus atau tidak tergantung kita nih. Kalau kita berubah berarti hilang sialnya. Kalau kita berubah berarti hilang jeleknya. Begitupun ujian. Ujian itu sifatnya sementara, bagaimana kita ngadepi. Termasuk ujian ini tidak selamanya. Kenapa? Karena di sini kita dites oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah dengan ujian masih ingat sama Allah atau tidak, masih patuh dengan Allah atau tidak, masih ingin mendekatkan diri kepada Allah atau tidak, masih mencari ridha Allah atau tidak. Karena setelah ini pasti akan ada kemudahan dari Allah, pasti akan ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah kita mengatakan hidup aku selalu sial. Jangan. Sial itu sementara, sial itu cuma sesaat. Yang ada adalah kebaikan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala lebih banyak nunjuk nikmatnya daripada balanya kepada kita. Kalau kita renungkan saat ini, kita ngomong lebih banyak bersabar, padahal tidak, lebih banyak bersyukur gitu. Buktinya kita masih hidup. Nikmat terbesar adalah hidup di atas dunia. Coba kalau Allah hilangkan nafas kita sesaat, bisa tidak kita merasakan nikmat dunia ini? Tidak macam. Allah unjuk kita mata masih bisa melihat, Allah unjuk kita telinga masih bisa mendengar, Allah masih berikan kita lisan untuk berbicara. Coba kalau semuanya ini dihilangkan. Bahkan sampai ulama pun mereka menjumpai satu orang yang cacat, mohon maaf, semuanya cacat. Tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, hanya bisa berbicara. Kulitnya penuh dengan sesuatu yang tidak enak untuk dipandang. Ketika ditanya, kau sangat sabar, dia mengatakan, tidak, saya bersyukur kepada Allah. Saya bukan orang yang sabar, tapi saya orang bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena saya masih bisa diberikan nikmat oleh Allah, lisan saya masih berzikir sama Allah. Kayak mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah mengeluh dengan keadaan, tapi mereka jadikan keadaan untuk mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keadaan yang menjadikan mereka semakin ingin bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ngomong ay sabar terus, benar, sabar di situ bukan di mulut baik. Sabar gawe masih salah, ya tidak benar juga. Berarti bukan sabar. Lebih baik kita banyak bersyukur. Alhamdulillah. Maka Rasulullah mengajarkan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Setiap keadaan Nabi Rasul ngomong alhamdulillah ala kulli hal, bersyukur pada Allah setiap keadaan apapun. Kenapa? Karena kita ini lebih banyak diunjuk nikmat daripada diunjuk ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sedikit malam hari ini sebagai pembukaan. Ya jangan lama-lamunian, kaget kamu ngantuk. Ya kaget kamu ngantuk, karena biar rindu sama majelis ini semakin kuat. Kalau lama-lama sudah majelis minggu depan dan lagi datang majelis, biarlah dengan
biar ada selalu rindu. Kayak kemarin kan, rindu sama majelis. Itulah nikmatnya, itulah hikmahnya. Ngaku kita tidak ada majelis selama corona, membuat kamu jadi rindu sama majelis kan? Membuat kamu rindu sama majelis, rindu sama guru-guru kamu. Nah, jangan sampai sudah majelis dibuka lagi hilang rindu kamu. Jangan sampai nak nunggu majelis heboh lagi 3 bulan baru rindu lagi. Berarti rindunya kamu palsu. Mana? Rindunya kamu palsu, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ketemu lama-lama. Kalau memang rindu, ya, ketika hilang sesuatu kepengen lagi, pengen lagi. Itulah orang yang akan dimuliakan oleh Allah di arsy. Salah satunya apa? Wong yang selalu di masjid. Maknanya apa? Dia tak metu dari masjid, rindu nak balik lagi ke masjid. Bukan karena ada AC di masjid itu, bukan karena nikmat di AC masjid itu, bukan. Tapi dia kepengen lebih dekat sama Allah. Tidak betah di rumah. Ini wong yang dimuliakan. Kita seperti itu. Jangan mentang-mentang majelis. Alhamdulillah di Palembang guru-guru kita sudah mulai membuka majelis. Hilang rindu kamu. Hadir di iftitah, hadir di permulaan, besok hilang. Alhamdulillah malam ini kami kejut anak. Masya Allah. Minggu depan tak tahulah. Tergantung kamu masing-masing. Nah, kalau kamu punya semangat seperti ini setiap majelis, Masya Allah. Yang untung bukan guru kamu, yang untung kamu dewe, karena nambah pengetahuan terhadap syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit kita ambil keberkahan dari Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Apa kata Imam Ghazali? Di sini adab ketika kita mempunyai orang yang tidak kita sukai dan orang yang kita sukai, maknanya orang yang kita cinta dan orang yang kita benci, bagaimana sikap kita? Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dikatakan oleh seorang ulama syair itu Al-Imam Qadhi Ibnu Ma'ruf rahimahullah ta'ala, fahdhar aduwaka marrah wahdhar sadiqaka alfa marrah. Berhati-hati sama wong yang kita benci sekali baik. Berwaspada, menjaga diri dari orang yang kita benci, orang yang tidak kita sukai, atau orang tersebut benci dengan kita, sekali baik menjaga diri. Wahdar sadiqaka alfa marrah. Tapi menjaga diri, berwaspada dari orang yang kita cintai atau orang tersebut cinta sama kita 1000 kali. Kok beda? Sama musuh sekali, sama wong yang kita cintai 1000 kali. Padahal sama musuh yang harus lebih banyak kita jago-jago, sama yang kita cintai tidak perlu berjago-jago. Jadi ulama mengatakan sama musuh sekali kita jago diri, sama yang kita cintai 1000 kali. Kenapa? Fala rubbama in qalaba as-sadiqu fakana a'rafa bil madarrah. Sebab saat ini dia orang yang kamu cintai, saat ini dia orang yang kamu sukai, saat ini dia cinta sama kamu, saat ini dia suka sama kamu. Berubah keadaan, jadi orang yang benci sama kamu dan kamu benci sama dia, maka orang tersebut a'rafa bil madarrah, lebih mengetahui bagaimana menjatuhkan kita. Karena dia tahu kalau sifat kita, karena dia kenal karakter kita, karena dia tahu kehidupan kita. Saat dia benci dengan kita, maka dia paling mudah menjatuhkan kita. Tapi kalau musuh tidak kenal karakter kita, tidak tahu sifat kita, karena dia tahu ini musuh aku, tapi bagaimana sifat kita dia tidak tahu, bagaimana karakter kita dia tidak tahu, maka susah musuh untuk menjatuhkan kita. Tapi kalau teman, orang yang kita cintai berubah jadi musuh kita, berubah jadi orang yang benci dengan kita, ingin menjatuhkan kita sangat mudah. Karena dia sudah tahu siapa kita. Makanya hati-hati, walaupun kepada orang yang kita cintai, walaupun orang yang kita sukai, jangan semua apa yang kita miliki terbuka 100% kepada mereka. Bukan kita suudzon, tapi kita menjaga diri. Karena kita tidak tahu hati seseorang ketika dia sudah benci, bagaimana sikap dia sama kita. Maka di situ ada kenapa kita harus menjaga diri. Jangan sampai kita nih, tenang be, segala apa ku buka ke galau. Bahkan mohon maaf, misalnya suami istri, segala keuangan diceritakan galau. Mohon maaf, hati-hati. Itu yang banyak terjadi ketika terjadi kasus perceraian, timbulnya omongan-omongan yang tidak lemah.
Kenapa? Karena dia tahu keuangan suaminya, dia tahu keuangan istrinya. Saat pisah, ayo suami aku nih banyak duit tapi pelit, ayo bini aku nih banyak duit tapi masih minta sama lakinya. Mulai omongan tak lemah, ingin menjatuhkan martabat orang tersebut baik di hadapan keluarganya atau di hadapan orang lain. Bukan berarti kita tertutup, terbuka boleh, tapi seperlunya. Jangan sampai berlebihan, karena itu yang akan merugikan kita sendiri, kata Imam Qadhi Ibnu Ma'ruf rahimahullah ta'ala. Akan kata dikatakan juga oleh Imam Ibnu Tamam di sini, aduka min sadiqika mustafadun. Musuhnya kamu dengan orang yang kamu cintai atau temannya kamu, lebih banyak kamu bisa ngambil faedah dari musuh daripada dari kawan. Fala tastakthiranna minas sihabi, sehingga jangan banyak nian kawan atau sahabat. Kawan yang dijadikan sahabat dekat jangan terlalu banyak. Apa sebab? Fa inna da'a aktsaru ma tara yakunu minat ta'ami aw syarabi. Karena penyakit itu dari jumlah banyak, sebagaimana makan dan minum, kalau kebanyakan jadi penyakit. Nasi sepiring tapi lauknya kelilingi nasi tersebut, penyakit. Tempe, tahu, sambal, layu, segala macam. Nasi secuil di tengah-tengah, pinggirnya lauk galon. Dan ini biasaan kamu kalau makan prasmanan. Prasmanan itu kan lauk paling banyak. Ambil nasi dikit, setengah sisanya lauk galon. Itu nimbul ke penyakit. Belum lagi minumannya, minuman dinginnya, minuman panasnya. Bukan makan yang buat sakit, karena banyaknya itu yang buat sakit. Begitupun banyak teman, bukan banyak keuntungan, banyak penyakit kayak gitu. Makanya musuh kamu itu lebih banyak memberikan manfaat kepada kamu daripada temannya kamu. Kan di situ kita bisa menjaga diri. Ya, kalau ingin mencari sebab, ingin mencari teman atau sahabat, ikutilah nasihat para ulama. Kata Imam Abu Sa'id Al-Thawri rahimahullah ta'ala, beliau ngomong, idza arata an tu'akhiya rajulan, kalau kau ingin menjadikan orang tersebut sebagai saudara kamu, sebagai sahabat kamu, fa'aldibhu, buat dia marah dulu. Buat dia marah. Kalau bahasa budak sekarang, di-prank dulu. Ya, cuman prank yang bener. Bahasa kamu kan budak-budak sekarang, prank dulu, dibuat marah, dibuat kesel, dibuat marah. Kemudian thumma dassa alaih man yas'aluhu anka wa an asrarik. Setelah kau buat dia marah, tanya sama teman-temanmu yang lain. Kira-kira wong yang kamu buat marah ini ada enggak buka omongan tentang kita? Ini wong sudah buat kita apa? Kita buat dia marah, benci sama kita. Tanya sama kawan-kawan kita yang lain, kira-kira si fulan ngomongin aku dah? Oh iya, ngomongin kamu. Apa yang dia omongi? Fa in qala khairan wa katama sirraka fashibu. Kalau yang dia omongi tentang kita, kebaikan kita, keburukan kita, dia tutupi walaupun dia sudah kita buat marah, membuat dia benci dengan kita, tapi masih menyebutkan kebaikan kita, aib kita masih ditutupi, keburukan kita masih ditutupi, maka layak dijadikan sahabat. Tapi kalau kita sudah buat dia marah, kemudian dia cerita tentang kita, membuka keburukan kita, kebaikan kita ditutupi, maka itu tidak layak dijadikan sahabat. Kenapa? Karena lihat keadaan dia ketika marah. Kalau ketika senang mungkin keburukan kita tidak bakal dibuka, tapi ketika marah, itulah kita bisa tahu orang tersebut baik atau tidak. Ketika dia cerita tentang kita sama orang lain, kalian dia omongi, oh baik fulan tuh, walaupun aku marah sama dia, tapi itu masya Allah orangnya, keburukan kita ditutupi oleh dia rapat-rapat, layak dijadikan sahabat. Dan ini berlaku untuk keadaan apapun, bukan hanya teman, bukan hanya sahabat, tapi dalam memilih teman hidup pun seperti itu. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Dhunnun Al-Misri, la khaira fi suhba man la yuhibbu ayyaraka illa ma'sum. Tak ada kebaikan, tak ada bagus, tak ada manfaat berteman dengan wong yang nak lemak baik. Bahasanya nak lemak baik apa? Nak berkawan sama kita pas kita sehat baik. Pas kita sakit lupa sama kita, tak baik berkawan sama wong itu. Berkawan sama kita pas kita lagi lapang baik, pas kita lagi susah jauh dari kita, tak baik berkawan sama dia itu.
Kalau Palembang ngomong tipis cewek berkawan. Tahu kalau kamu. Kenapa nak ngambil lemah? Nah, itu tidak baik. Dan ini bukan aturan yang kita benar. Ternyata itu konsep yang diatur oleh ulama yang sumbernya dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa man afsha sirra indal ghadab fa huwa la'in, dan kata Imam Dunan Al-Masri, siapa orang yang ketika dibuat marah dia buka kejelekan yang membuat dia marah tadi, maka ini wong yang tercela, wong yang hina. Jadi kalau wong buat kita emosi, kalau kita ingin jadi mulia, jangan kita buka keburukan dia. Walaupun wong tersebut banyak ganggu kita, walaupun wong tersebut banyak nyakiti kita, walaupun wong tersebut banyak membicarakan keburukan kita, jangan pernah membicarakan keburukan dia di hadapan orang lain. Itu kita anggap dia wong baik. Kenapa? Itu yang akan menjadikan kita mulia. Kenapa? Kita dibuat marah, kita dibuat kesel, kita disakiti, kita dijatuhkan, tetap kita menghargai dia. Dan ini kita akan bernilai pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beberapa yang kita bahas di malam hari ini, walaupun ini sudah dibahas di pertemuan yang lalu, untuk kembali mengingat dan selanjutnya insya Allah akan kita bahas di waktu-waktu yang akan datang. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa memberikan kita kebaikan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam bergaul, di dalam berakhlak dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal